Menjadi dokter adalah sebuah pencapaian dan profesi yang mulia. Segala proses harus dilewati untuk menjadi dokter yang berbudi luhur, profesional mandiri, dan terpercaya. Selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Resmi berdiri sejak 2009, Fakultas Kedokteran UKDW terus berkembang, berinovasi, dan berkomitmen menyelenggarakan pendidikan dokter yang unggul untuk melahirkan generasi dokter yang berbudi luhur, profesional mandiri, dan terpercaya. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana adalah menjadi fakultas kedokteran unggul, terpercaya, transformatif, dan berkelanjutan bagi pengembangan ilmu, teknologi, dan generasi dokter yang profesional, humanis berbudaya, dan adaptif dalam dunia pluralistik. Untuk mencapai visi dan misi, FK UKDW menyusun kurikulum pembelajaran yang diperbarui setiap 4 tahun, serta mendukung implementasinya dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi informasi yang memadai. Saya tumbuh dan berkembang di FK UKDW, sejak memulai studi sampai dengan menjadi dokter yang kompeten. Saya terpacu untuk bisa terus belajar karena dosen-dosennya ahli pada bidangnya dan juga kampus memberikan fasilitas yang menunjang bagi mahasiswa untuk bisa terus belajar. Pembelajaran laboratorium keterampilan medik telah dilengkapi lebih dari 200 manekin dan berbagai instrumen medis sebagai media praktik. Dalam membekali diri dengan ilmu, mahasiswa difasilitasi dengan ruang anatomi, histologi, fisiologi, farmakologi, biokimia, patologi anatomi, patologi klinik, mikrobiologi, parasitologi, ruang tutorial, laboratorium keterampilan medik, kuliah pakar, ribuan koleksi buku dan jurnal online yang berada di perpustakaan, serta laboratorium komputer yang menunjang kemampuan mahasiswa di bidang teknologi informasi. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter, mahasiswa melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan profesi dokter, mengasah diri dengan berbagai keterampilan profesi, hingga akhirnya para calon dokter muda melakukan pengambilan sumpah dokter. Dan FK UKDW itu tidak hanya mengajarkan tentang teori di dalam ruangan, tetapi juga kita belajar banyak bertemu dengan masyarakat dan berkomunikasi dengan masyarakat pada saat pembelajarannya di lapangan. Para calon dokter muda akan dibina melalui berbagai tahapan stase di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Jejaring, serta puskesmas yang telah menjalin relasi dengan FK UKDW. Sebagai bentuk komitmen untuk terus berkembang, pada tahun 2024 mulai dibangun rumah sakit akademik yang berlokasi di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, FK UKDW melaksanakan beragam kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai wilayah. Selain melayani masyarakat, mahasiswa FK UKDW juga mengembangkan diri melalui kegiatan organisasi dan mampu menorehkan prestasi di kancah akademik dan non-akademik. Hingga tahun 2024, FK UKDW telah meluluskan lebih dari 700 dokter yang berkarya pada berbagai bidang di seluruh Indonesia. Dari segala fasilitas yang saya dapatkan, teman-teman yang saya punya, segala pengajar yang sudah saya temui, semuanya turut membantu dalam proses pengembangan karakter saya menjadi seorang dokter.
dan sampai saya bisa mengimplementasikan ke dalam pekerjaan saya sebagai seorang dokter. Fakultas Kedokteran UKDW menaati Allah dengan integritas memberikan yang terbaik untuk melayani dunia. Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana merupakan fakultas yang menyediakan program studi pendidikan dokter dan program profesi dokter di Yogyakarta. FK UKDW mendidik dan mempersiapkan mahasiswa menjadi dokter yang berada di garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Sejak tahun 2009, FK UKDW menerapkan kurikulum berbasis problem dengan pendekatan student-centered learning. Mahasiswa FK UKDW melanjutkan pendidikannya ke program profesi dokter untuk membentuk keterampilan profesi melalui pembelajaran stase pada 12 bagian klinik dan kedokteran komunitas. FK UKDW menyediakan berbagai fasilitas untuk program profesi dokter di Rumah Sakit Bethesda sebagai rumah sakit pendidikan utama, meliputi ruang ganti dan istirahat program profesi dokter, pemeriksaan Ginos untuk screening secara gratis, perpustakaan, skills lab, dan ruang diskusi. Dengan visi menjadi salah satu fakultas kedokteran yang unggul yang menghasilkan generasi dokter yang berbudi luhur, profesional, mandiri, dan terpercaya dalam pelayanan kesehatan, serta memiliki jiwa melayani berdasarkan kasih. Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana menjalankan kurikulum dan proses pembelajaran problem-based learning serta pendekatan student-centered learning untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi dokter yang handal melayani masyarakat Indonesia. Dalam rangka mencapai gelar dokter, program profesi dokter mempersiapkan para calon dokter melalui kegiatan ilmiah serta praktek klinik pada masing-masing tempat stase, seperti membaca jurnal, referat, berdiskusi, mengikuti tutorial, dan juga mengikuti kegiatan keterampilan klinik penanganan pasien. Dibimbing oleh dosen-dosen pembimbing klinik dan instruktur klinik. FK UKDW mengemban misi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian di bidang kesehatan untuk masyarakat yang pluralistik dengan dijiwai kasih. FK UKDW juga turut membina para calon dokter muda dalam setiap prosesnya melalui berbagai tahapan stase di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Jejaring, serta puskesmas yang telah menjalin relasi dengan FK UKDW. Kegiatan belajar mengajar dan beban ilmiah dilakukan untuk mengasah keterampilan profesi melalui tutorial klinik, refleksi kasus, referat, pembacaan jurnal, mini clinical evaluation exercise, direct observation of procedural skills, penyuluhan, dan bedside teaching. Proses pendidikan profesi dokter ditempuh guna meningkatkan kualitas dan integritas sebelum akhirnya para calon dokter muda melakukan pengambilan sumpah dokter. Kami telah berkontribusi dalam dunia medis, menghasilkan riset yang unggul, berinovasi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. FK UKDW menaati Allah, melangkah pasti dengan penuh integritas, memberikan yang terbaik untuk melayani dunia.
Mengatasi obesitas, langkah awal menuju hidup sehat. Obesitas sekarang sudah mulai menjadi salah satu masalah global yang dihadapi oleh berbagai negara, oleh berbagai usia, yang akan menjadi akar dari banyak sekali masalah, menjadi akar dari banyak sekali penyakit yang nantinya akan menyebabkan kesakitan dan kematian. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu peserta webinar Mengatasi Obesitas Langkah Awal Menuju Hidup Sehat yang merupakan rangkaian webinar pada Dies Natalis ke-16 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, Born Golden, Grow Glowing. Perkenankan saya, Dr. Justinus Putranto Agung Nugroho, dari bagian Fisiologi FK UKDW untuk memandu menjadi moderator pada webinar di pagi hingga siang hari ini. Selama 1 hingga 2 jam ke depan, kita akan ditemani oleh 2 orang pembicara yang sangat mumpuni di bidangnya untuk membawakan materinya masing-masing. Nanti pembicara yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Widya, dan pembicara yang kedua akan dibawakan oleh Dr. Nando. Untuk mengawali dari kegiatan webinar kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang dapat diikuti oleh Bapak Ibu sekalian dengan harapan webinar ini dapat berjalan dengan lebih lancar. Kami berharap untuk webinar ini dapat berjalan dengan lebih lancar sehingga izinkan saya untuk memandu sebagai moderator. Kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar, kami mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon atau melakukan mute di aplikasi Zoom Meeting saat pembicara sedang menyampaikan materi. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom komentar dengan format nama lengkap, underscore, nama pembicara yang ditanyakan, dan underscore pertanyaan. Peserta dimohon untuk dapat mengisi link absensi yang dibagikan melalui kolom komentar dan WA Group. Pengisian link absensi digunakan sebagai syarat untuk memperoleh e-sertifikat. Mohon ditulis dengan nama lengkap. Peserta yang memenangkan pertanyaan terbaik dapat menghubungi panitia untuk klaim hadiah lebih lanjut. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, marilah kita mengawali webinar kita pagi hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat duduk dengan sikap sempurna. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana kepada Dr. T. Maria Meiwati Widagdo, PhD. Kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Agung. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur hari ini cuaca cerah, ya, puji Tuhan. Ini adalah hari yang sangat baik dan pagi ini kita akan mengikuti webinar ya.
webinar yang mengangkat satu topik yang sangat penting tentang obesitas, ya. Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan yang makin mengkhawatirkan karena jumlahnya makin meningkat, ya, terus meningkat, dan juga masalah-masalah kesehatan yang akan ditimbulkan dari obesitas itu sendiri. Nah, kita sangat beruntung. Kita beruntung hari ini kita punya pembicara-pembicara yang handal, ya. Yang pertama kita akan mendengar dari Dr. Widya Manus, Master Biomedis, ya, tentang mekanisme timbulnya obesitas. Kita perlu mengetahui hal itu, yang memahami. Kemudian kita akan mendengar dari Dr. Lukas Nando, ya, tentang pengendalian berat badan non farmakologis, ya. Kita akan mendengar paparan dari Dr. Nando juga. Jadi kita akan mendengar dari Dr. Widya dan juga Dr. Lukas Nando. Kemudian terima kasih juga kepada Dr. Justinus Putranto Agung, ya, Dr. Agung, yang akan menjadi moderator kita pada webinar ini. Webinar ini terselenggara dalam rangka Dies Natalis ke-16. Kami mengucap syukur pada Tuhan untuk perjalanan FKUKDW, ya, selama 16 tahun. Dan tahun ini kami memilih tema Grounded in Virtue, Transform with Purpose. Setelah 16 tahun kami merasa bahwa kami ini berpijak, ya, pada kebaikan, dan kami ingin terus tumbuh, terus berkembang, bertransformasi dalam dengan tujuan, ya, tujuan yang jelas. Oleh sebab itu kami juga menyelenggarakan berbagai kegiatan termasuk serangkaian webinar yang kami beri tema yaitu Born Golden Grow Glowing. Kami lahir dalam zaman keemasan, dalam berkat Tuhan yang luar biasa, dan kami ingin terus tumbuh dan bersinar untuk menjadi terang, ya, bagi seluruh masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih untuk para peserta webinar. Semoga webinar ini memberi manfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan Dr. Agung. Terima kasih banyak atas sambutan yang telah disampaikan oleh Dr. Maria. Kini kita akan mengadakan sesi foto terlebih dahulu, jadi kami mohon kepada para peserta webinar untuk dapat mengaktifkan kameranya. Nanti kami akan dibantu oleh panitia untuk mengambil screenshot dari mulai halaman pertama, karena ini cukup banyak pesertanya, jadi mohon bersabar dan tetap menampilkan kamera, jadi kameranya tetap di on. Bisa dimulai. Kita mulai dari halaman pertama. Baiklah, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Ya, lanjut ke halaman ketiga. Halaman keempat. Halaman kelima. Ya, apakah sudah selesai? Ya, sudah semua. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Maria dan kepada seluruh peserta webinar yang berbahagia pada pagi siang hari ini. Dimohon tetap bisa berada di Zoom, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab dan akan kita pilih 3 orang penanya terbaik untuk mendapatkan voucher GoPay sebesar masing-masing 50.000. Sehingga selain itu juga memang materi yang akan kita dengarkan setelah ini dari kedua narasumber pemateri ini adalah materi yang sangat penting seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Maria, bahwa obesitas akan menjadi masalah global dan bahkan sedang menjadi masalah global saat ini. Bagaimana obesitas itu bisa muncul? Kita akan coba untuk mendalami pada materi yang pertama tentang mekanisme timbulnya obesitas. Ini akan dibawakan oleh Dr. Widya. Izinkan saya sebelum kita masuk, kita akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Widya. Dr. Widya Christine Manus, M. Biomed Anti-Aging Medicine, Vinem,
Menjalani pendidikan formal lulus dari S1 Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi dan menyelesaikan S2 Magister Ilmu Kedokteran Biomedik dengan kekhususan Anti-Aging Medicine dan lulus tahun 2016 dari Universitas Udayana. Pendidikan nonformal yang telah beliau ikuti, salah satunya adalah workshop Stem Cell dan Culture Cell tahun 2017, Fellowship in Nutrition and Environmental Medicine (FINEM) di tahun 2025, dan workshop IV Therapy in Functional Medicine tahun 2025. Banyak sekali penelitian beliau dan kuliah yang diampu yang tentunya akan sangat berharga bagi kita dalam 20 menit ke depan untuk mendengarkan dari beliau bagaimana mekanisme obesitas dapat terjadi pada seseorang. Kepada Dr. Widya, waktu 20 menit kami persilahkan. Ya, selamat pagi Dokter Agung, selamat pagi rekan-rekan panitia, peserta yang saya hormati. Terima kasih sudah memilihkan judul ini kepada kami. Semoga kita bisa sharing ya di dalam materi yang akan coba saya sampaikan, di mana bagaimana sih obesitas itu terjadi begitu ya, dan kenapa kita harus tahu gitu ya, karena dengan kita memahami dan menemukan cara, mungkin kita akan bisa menemukan cara yang sesuai untuk menurunkan berat badan. Ya, ya, mmm, siapa yang di sini yang makannya sedikit tapi berat badannya tetap nambah? Atau saya kayaknya cuma lihat nasi Padang, tapi kok berat badan saya naik ya. Nah, atau siapa yang di sini, yang mungkin usianya sudah di atas 30, 40, dulu waktu usia 20-an sepertinya shaping, badannya bagus gitu ya. Nah, ketika sudah melahirkan atau bertambahnya usia begitu, kita ada bantalan di depan gitu ya, dan berat badan kok susah turun. Nah, saya tidak mengatakan ke siapa-siapa, saya mengatakan ke diri saya gitu ya. Oke. Kita coba ya membedah satu-satu. Ini adalah kira-kira yang akan kita bahas, mengapa obesitas itu penting kita pahami. Nah, 4 dari 10 orang dewasa di dunia itu punya berat badan berlebih, dan 1 dari 8 orang dewasa itu obesitas, yakni IMT-nya lebih dari 30, dan sudah ada penderita obesitas sebanyak 400 juta. Di Indonesia bagaimana? Nggak berbeda jauh ternyata Bapak Ibu sekalian. Ternyata di Indonesia juga 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia itu berat badan berlebih. Nah, 1 dari 7 itu sudah obesitas. Nah, kalau kita biarkan di tahun 2020 akan meningkat menjadi 3 kali lipat, agak ngeri ya. Nah, makanya kita coba gitu ya, kenapa obesitas itu penting untuk kita bahas, karena obesitas itu dikaitkan dengan berbagai penyakit. Nah, banyak yang dikaitkan dengan resiko stroke, serangan jantung, atau misalnya, rata-rata saya banyak mendengar keluhan tentang saya banyak MAH gitu ya, ada MAH, eee, infertilitas atau susah punya keturunan, atau penyakit kanker, atau susah tidur, atau gangguan, pada liver, gangguan pada ginjal, atau kita sering nyeri-nyeri sendi. Itu sebenarnya bisa dikaitkan sangat dekat dengan obesitas. Nah, taruhlah Bapak dan Ibu tidak terlalu relate dengan ini, tapi apakah pernah melihat, ada laki-laki yang dengan payudara gitu, kita sebutnya dalam dunia bisnis itu ginekomastia. Lalu, coba kita lihat, apakah di leher anak kita atau di leher kita sendiri ada ataupun di lipatan-lipatan, kulit gitu ya, di siku, di, tangan atau di leher itu ada hitam-hitam, itu bukan daki Bapak Ibu, itu bukan kotoran kulit mati Bapak Ibu, tapi itu adalah tanda dari ada ketidakseimbangan hormon yang kita sebutnya sebagai akanthosis nigricans. Atau saya punya pasien, atau ini adalah salah satu pengalaman saya sendiri gitu ya, bahwa, ketika berat badan saya berlebih, saya cenderung sakit badan gitu, dan saya memerlukan, massage gitu ya, reguler, untuk meredakan rasa nyeri saya. Ternyata itu sangat dikaitkan dengan obesitas. Nah, kapan kita disebut sebagai, kita menderita kegemukan atau obesitas? Kita butuh 2 alat Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, kita butuh meteran ya. Kita butuh meteran, kita akan mengukur lingkar, perut kita, dari, pusat lalu melingkar. Apakah kalau misalnya pada laki-laki lebih dari 90 dan pada perempuan 80, kita sudah disebut dengan obesitas. Dan juga
Atau kita bisa pakai dengan rumus IMT. Monggo rekan-rekan panitia, tadi saya sudah kasih link, Bapak dan Ibu bisa searching kalkulator IMT gitu ya. Nanti itu akan bisa terisi sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu coba isi nanti tinggi badannya berapa, berat badan berapa, nanti masukkan di dalam tabel ini. Oh, misalnya saya sudah 25 atau 26, berarti sudah masuk kategori berat badan berlebih, bahkan sudah obesitas tingkat 1. Kalau apalagi kalau misalnya sudah di atas 30, itu sudah di atas kita sebut sebagai obesitas. Jadi kita bisa menggunakan kalkulator IMT itu, Bapak dan Ibu bisa searching dan kita bisa langsung tanpa kita harus pakai kalkulator. Ya, nah misalnya kalau sudah kita ukur, nah ternyata kita tahu nih posisinya kita di mana, apa yang harus kita lakukan ya. Dan ini linknya. Lalu apakah berbahaya apabila di masa kanak-kanak itu obesitas, dewasa pasti obesitas? Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa ketika berat badan bayi itu lahir dengan berlebih di atas 4 kilo, di atas 3,5, itu berkaitan dengan anak yang akan tumbuh dalam keadaan yang berat badan berlebih. Ibu yang obesitas atau misalnya ketika hamil itu menderita diabetes, itu bisa menurunkan kecenderungan kegemukan itu pada anaknya. Dan ditambah lagi dengan pola makan yang tinggi kalori atau misalnya makanan pada terlalu dini atau susu formula yang terlalu berlebihan, atau yang mungkin kita banyak temukan saat ini adalah makanan olahan yang terlalu banyak kita berikan kepada anak, dan juga anak itu kurang aktivitas fisik, dan screen time yang terlalu lama ya kita memberikan HP atau gadget, itu ternyata berpengaruh terhadap kegemukan pada anak-anak. Dan termasuk juga apabila misalnya kita memberikan makanan sebagai reward buat anak-anak, itu akan membuat budaya kegemukan itu sudah kita tanam sejak kecil. Nah, kenapa ini berbahaya? Kita harus cegah dari kecil, karena menurut penelitian apabila berat badan itu terjadi lebih muda, semakin muda, maka kita ketika sudah dewasa, anak tersebut itu ketika sudah dewasa akan cenderung jauh lebih susah untuk menurunkan berat badan, karena tubuhnya sudah memahami bahwa seperti inilah yang normal gitu ya. Sehingga kita butuh mencegah sejak dini. Nah, kita dikepung oleh namanya ultra processed food gitu ya. Kita tidak terbiasa untuk memakan makanan yang raw ya, yang natural. Saya pribadi juga masih berusaha belajar untuk makan ini, karena kita memang tidak diajari sejak kecil begitu ya. Nah, yang kita sering makan adalah processed food. Yang paling tidak baik adalah yang ultra processed food. Ultra processed food itu adalah makanan yang sudah diolah berkali-kali gitu ya. Dan juga ditambahkan ada pemanis tambahan, atau misalnya ada micin yang begitu banyak begitu ya. Nah, sehingga dia awet dalam bentuk kalengan dan sebagainya, itu sangat bisa untuk menimbulkan atau meningkatkan resiko obesitas gitu. Jadi kalau kita dikepung ya oleh makanan-makanan yang menggoda ini ya, tapi ternyata ultra processed food itu juga ternyata mendukung mendukung kita yang hidup di Indonesia ini untuk juga semakin tinggi obesitasnya. Nah, sekarang apa penyebab dari obesitas? Apakah satu penyebab? Ternyata tidak. Rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu, penyebab obesitas itu banyak. Ada genetik atau keturunan. Lalu yang paling menentukan adalah pola lingkungan. Jadi bagaimana makanan, aktivitas fisik kita, dan pada masa kini obesitas itu dikaitkan dengan adanya stres, emosi, dan gangguan makan, yang mungkin nanti akan lebih dalam dijelaskan oleh Dr. Nando di sesi kedua. Dan yang saya ingin ajak Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, bahwa penyebab obesitas itu adalah karena adalah gangguan endokrin dan juga gangguan dari metabolisme yang tidak
simple begitu ya. Dan itu diperparah dengan gaya hidup kita yang sedentari, yang kurang bergerak. Sudah banyak lift gitu ya, eskalator. Kalau mau mengganti channel TV mungkin kita hanya remote gitu ya. Dan kurang bergerak, kita dimudahkan dengan segala aktivitas sehingga seluruh faktor ini adalah yang mendukung obesitas. Kita akan coba mencari tahu dari mekanisme biologis obesitas. Nah, apakah obesitas itu adalah hanya semata-mata kelebihan kalori? Kelebihan kalori kita akan lihat bersama ya. Tapi yang jelas obesitas itu karena ketidakseimbangan hormon. Ya, kita akan banyak belajar di sini, akan berdiskusi di sini tentang hormon insulin, leptin, grelin, kortisol, tapi juga ada beberapa hormon yang lain. Dan kita akan membicarakan bahwa em, keinginan makan itu tidak hanya dari sekedar di otak. Kalau Bapak dan Ibu pernah dengar tentang istilah usus kita adalah otak kedua gitu ya, dari kita manusia, itu benar Bapak Ibu. Semakin kita menjaga kesehatan usus, di mana usus itu happy, kita akan jauh lebih mudah untuk sehat daripada kalau kita memberikan makanan-makanan yang tidak bagus untuk usus, yang menimbulkan radang, yang pada akhirnya menimbulkan lingkaran setan, yang pada akhirnya seluruh hal ini, ketidakseimbangan hormon, kelebihan kalori yang disimpan dalam lemak, adanya jalur otak dan usus yang terganggu ini akan menjadi inflamasi kronik atau radang yang menyebabkan obesitas. Jadi sebenarnya orang yang obesitas itu adalah orang yang tubuhnya dikelilingi oleh radang. Radang inilah yang akan menimbulkan banyak penyakit yang menjadi sumber dari penyakit-penyakit yang seperti sebelumnya di slide yang tadi. Nah, kelebihan kalori, saya ulangi Bapak dan Ibu, mohon maaf, obesitas tidak hanya sekedar kelebihan kalori. Kelebihan kalori itu akan menumpuk pada lemak. Lemak ini yang akan menjadi radang. Nah, ini yang akan kita coba lihat ya. Nah, Bapak dan Ibu coba lihat di gambar ini. Di gambar yang sebelah sini kita punya lemak di bawah kulit. Ini sebenarnya lemak yang di bawah kulit atau lemak subkutan itu sebenarnya baik Bapak dan Ibu. Ketika bayi, kenapa bayi itu diselim ketika lahir ada yang putih-putih gitu ya, itu adalah lemak. Dan ketika bayi itu cenderung suhu kita tidak tahan, bayi tidak tahan dengan suhu dingin. Mereka butuh lemak. Nah, sebenarnya lemak di bawah kulit itu fungsinya bagus untuk sebagai cadangan energi, sebagai cadangan panas. Nah, tetapi kalau terlalu banyak kalori, kita akan cenderung menyimpan di dalam lemak, tetapi yang di tengah ini, Bapak dan Ibu. Jadi kalau dilihat di gambar di bawah kulit itu adalah lemak yang baik, tetapi yang berbahaya adalah yang lemak yang visceral ini, yang di dekat organ-organ. Dan lemak yang menyelimuti organ-organ inilah yang sangat aktif untuk memicu peradangan. Jadi lemak prinsipnya baik, tetapi lemak yang berlebihan, terutama lemak visceral yang membungkus langsung organ-organ kita yang menumpuk, itulah yang memicu peradangan. Nah, kenapa lemak itu memicu peradangan? Karena lemak itu juga sebagai organ yang menghasilkan hormon dan organ yang menghasilkan sitokin. Sitokin inilah yang menjadi radang. Radang ini beredar di dalam tubuh sehingga terjadi banyak penyakit. Jadi lemak itu ketika berlebihan dapat menghasilkan hormon dan juga radang. Nah, sehingga kita dapat kata kunci ya bahwa obesitas ada kelebihan kalori. Kelebihan kalori ini disimpan dalam lemak. Lemak ini yang menjadi cikal bakal dari gangguan endokrin dan juga gangguan dari tubuh kita bekerja. Metabolisme adalah bagaimana tubuh kita bekerja. Jadi ada gangguan dalam komunikasi antar sel, jaringan, organ, dan bagaimana tubuh itu mengatur keseimbangannya.
Nah, kita akan coba ngobrol tentang beberapa, jenis hormon ini. Saya izin untuk memperkenalkan kalau memang Bapak dan Ibu belum mengenal hormon-hormon ini, karena hormon-hormon ini yang harus kita, pahami supaya kita bisa dapat tips dan trik begitu ya, bagaimana kita untuk mengatasi obesitas. Jadi, adanya gangguan insulin, leptin, grelin, kortisol, dan tiroid. Dan hormon-hormon ini dan juga hormon-hormon lain ini ketika bertambahnya usia akan lebih imbalance lagi. Imbalance-nya ini yang akan memperparah keadaan ketika orang itu sudah obesitas dan obesitas itu sudah berlangsung lama atau terjadi di saat usia lebih tua. Nah, karena kenapa? Otak itu jadi tidak peka terhadap rasa kenyang dan lapar. Jadi kira-kira contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi terjadi resistensi insulin. Jadi insulin itu Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, dia itu seperti mak comblang, dia akan antar gula ke dalam sel. Ini insulinnya di sini. Tanpa ada insulin, gula itu tidak bisa masuk di dalam sel. Nah, apa hubungannya? Nah, gula itu banyak karena dari kalori dari makanan yang kita makan kan tinggi karbohidrat ya Bapak dan Ibu ya. Nah, tinggi karbohidrat ini yang mengakibatkan, tubuh memproduksi insulin. Insulin itu dihasilkan oleh sel beta pankreas. Nah, insulin dihasilkan terus-menerus. Nah, jadi insulinnya ada, tapi insulinnya menjadi, terlalu banyak sehingga, kalorinya ini walaupun insulinnya banyak karena kalorinya ini tidak dipakai oleh sel, disimpanlah sebagai lemak. Nah, lemak yang tadi menumpuk ini akan mengakibatkan radang. Radang ini akan menjadi signal ke otak sehingga otak menjadi tuli atau buta terhadap rasa lapar dan kenyang. Jadi kita seolah-olah tuh lapar aja, padahal kita itu sudah makan. Karena hormon leptin atau hormon kenyangnya kita itu sudah resisten karena dihasilkan terus-menerus oleh lemak. Dan sedangkan hormon grelin yang juga dihasilkan untuk signal lapar itu juga terganggu. Siapa yang di sini ketika malam sering terbangun gitu ya, terus pengen makan yang manis gitu. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu contoh hormon grelinnya itu mmm, sudah mulai terganggu karena harusnya ketika malam kita tidur nyenyak. Tapi kalau kita terbangun dan dalam keadaan pengen makan, lapar yang manis-manis, itu berarti kemungkinan resistensi leptin itu sudah, sudah mengikut sertakan, gangguan pada grelin itu. Nah, sehingga dengan adanya gangguan pada leptin dan grelin ini, hormon kortisol juga mmm, akan meningkat karena dia untuk menurunkan radang. Jadi hormon kortisol itu adalah hormon yang, keluar ketika peradangan di tubuh itu banyak, supaya menekan radang. Tetapi masalahnya ketika kortisol itu kan lagi ketika kita, dalam keadaan, stres atau waspada, itu ternyata punya efek untuk bikin lebih lapar lagi. Jadi kita kayak terperangkap di dalam satu siklus hormonal yang tercipta karena radang itu. Radangnya dari mana? Dari lemak yang tadi tersimpan di dalam lemak visceral ya. Nah, bagaimana gitu ketika tua gitu ya, ketika kita menua, dalam arti menua ini saya membicarakan usia di atas 35 tahun. Jadi sebenarnya penuaan itu sudah terjadi sejak dari usia 25 sampai 35. Tapi kita belum berasa gitu ya, sudah ada kecenderungan tetapi kita belum belum terasa penyakit. Nanti setelah di usia 35 sampai 36, ini Bapak dan Ibu bisa lihat dari secara, eee, grafiknya di sini ada, penurunan ketika sudah di atas usia 35 dan semakin menurun ketika 50 sampai 60 tahun. Hormon-hormon apa yang menurun? Hormon estrogen, hormon progesteron, hormon testosteron, hormon melatonin yang mengatur tidur. Jadi tidak heran kita cenderung untuk sulit tidur ketika, mulai di atas usia 35 tahun. Atau, siapa yang di sini yang sudah mulai mengalami gangguan haid gitu. Atau misalnya
misalnya bagi bapak-bapak gitu ya, yang ketika berumur kayaknya lebih susah untuk menurunkan berat badan gitu, itu bisa saja disebabkan karena lemak yang ada di dalam visceral itu. Selain itu, ketika usia meningkat, kortisol semakin naik. Jadi tadi kuncinya kortisol itu adalah untuk menurunkan radang. Nah, tetapi ketika dia menurunkan radang, ada efek yang lain, dia bikin nafsu makan jadi lebih meningkat dan hormon-hormon yang baik itu malah menurun. Sehingga tidak heran kalau semakin tua memang agak sulit untuk menurunkan berat badan karena imbalance hormon yang sudah ada diakibatkan oleh yang sudah obesitas atau berat badan berlebih diperparah dengan adanya imbalance dari hormon seiring dengan terjadinya proses penuaan. Saya ingin menggarisbawahi tentang melatonin. Melatonin adalah salah satu hormon yang saya hormati, yang saya sayangi. Karena melatonin itu sebenarnya adalah hormon yang bekerja di dalam senyap. Ketika kita kekurangan waktu tidur, adalah sangat sulit untuk menurunkan berat badan. Jadi Bapak dan Ibu yang akan melakukan strategi untuk menurunkan berat badan harus berusaha untuk kita tetap berusaha untuk tidur di jam-jam yang baik supaya melatonin ini berefek. Melatonin ini berefek supaya hormon-hormon yang lain bisa bekerja dengan lebih optimal. Nah, jadi ini kita bisa sedikit memberikan kesimpulan adanya penurunan hormon DHEA, growth hormone, tiroid, dan penurunan sensitivitas insulin sehingga tubuh mudah untuk menyimpan lemak dan susah untuk membakar. Karena ada dominasi kortisol, dia cepat menimbun. Kortisol yang cepat menimbun lemak ini juga akan mengakibatkan hormon-hormon yang lain juga menurun. Nah, hal-hal ini akan lebih diperparah ketika sudah memasuki masa menopause atau masa andropause di mana estrogen dan testosteron yang tidak seimbang akan mengganggu redistribusi lemak sehingga menumpuk di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Melatonin rendah, terjadi gangguan tidur, kembali lagi ke siklus di mana terjadi disfungsi dari metabolik. Nah, ini adalah kira-kira lingkaran setannya begitu ya. Kita makan berlebih, insulin naik, leptinnya ini jadi tidak sensitif. Kita jadi pengen makan terus karena leptin ini adalah hormon yang bikin perasaan kenyang. Nah, ketika kita pengen tetap makan, terjadi peradangan, tinggi insulin, tetapi insulinnya tidak bisa membawa gula ke dalam otot untuk dipakai karena memang kalorinya terlalu banyak sehingga akibat dari insulin yang tinggi adalah pemadam kebakaran bagi fungsi hormon-hormon yang lain. Jadi ketika insulin tinggi, hormon-hormon yang lain itu tidak bisa bekerja, akibatnya terjadi gangguan metabolisme. Makanya sering terjadi metabolisme yang lambat. Kalau tubuh kita dalam keadaan metabolisme yang lambat, itu hampir sulit untuk membakar lemak. Dan kita susah ya bakar lemak, jadi frustasi, stres, balik lagi ke lingkaran setannya ini. Karena itu obesitas itu tidak mudah untuk diselesaikan. Nah, apa yang memperburuk kondisi obesitas? Yang pertama adalah kurang tidur. Yang kedua adalah ini juga sebenarnya buat saya pribadi, paparan cahaya blue light sebelum tidur. Jadi saya cenderung bekerja sebelum tidur Bapak dan Ibu sehingga saya mengalami masa-masa di mana memang susah menurunkan berat badan. Jadi kita harus menghindari paparan cahaya blue light ini 2-3 jam sebelum kita tidur. Dan penurunan berat badan itu tidak akan terjadi atau sulit terjadi apabila kita punya isu terhadap pencernaan. Dalam arti ini adalah coba kita ingat-ingat apakah setiap hari kita buang air besar dengan teratur begitu atau hanya 3 hari sekali, karena usus yang baik adalah buang air besarnya itu tiap hari dan tiap pagi. Iya. Nah, ini sehingga apakah obesitas ini dapat dicegah? Iya, dapat dicegah tapi apakah bisa diobati? Nah, ini adalah beberapa strategi yang bisa kita lakukan ya. Jadi intinya adalah kita akan stabilkan gula darah, pulihkan sensitivitas, kita turunkan kortisol, kita perbaiki ritme sirkadian dan kita memperhatikan kesehatan usus. How gitu ya? How? Caranya menurut pengalaman saya pribadi adalah puasa,
dan minum air, puasa yang minum air. Lalu kurangi kalori yang masuk. Kita tidak akan mungkin bisa untuk memerangi obesitas kalau kita tidak mengurangi kalori yang masuk. Lalu kita akan harus berolahraga. Nah, kuncinya adalah selalu kita bilang kalau diet itu selalu ada hari esok untuk diet begitu ya. Mari kita mulai gitu ya. Sebisa mungkin kita mulai dengan konsisten dan motivasi. Siapa yang bisa jadi motivasinya kita? Kalau saya pribadi waktu itu adalah motivasinya saya adalah saya ingin anak saya bisa melihat anak saya tumbuh dewasa. Saya tidak ingin sakit-sakit badan dan menghabiskan uang saya untuk pijat misalnya. Itu yang menjadi motivasi saya supaya bisa menurunkan berat badan. Tapi itu tidak akan bisa terjadi ketika kita tidak konsisten dan kita tidak mulai-mulai. Dan ini adalah beberapa tips dan trik yang bisa dilakukan untuk kita intinya adalah menurunkan resistensi insulin. Puasa dapat menurunkan resistensi insulin, jalan kaki 15 menit dengan cepat gitu ya. Kita bisa meningkatkan menurunkan resistensi insulin, kita tidur cukup, kita batasi layar setidaknya 1 jam, paling bagus 3-4 jam sebelum tidur, dan kita makan secara sadar. Dan ini adalah beberapa suplementasi yang bisa kita gunakan untuk membantu obesitas. Favorit saya adalah vitamin D dan magnesium, tapi mungkin beberapa Bapak dan Ibu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang berbeda untuk terkait dengan hal ini. Dan kita masih bisa juga menggunakan herbal yang beberapa herbal yang sudah teruji seperti jahe merah, kayu manis, dan pare. Kita bisa mengkombinasikan dengan cara-cara yang tadi, puasa, kurangi kalori, dan juga olahraga. Lalu kapan kita butuh obat? Bapak dan Ibu ingat bahwa kita butuh obat bila kita sudah melakukan semuanya secara konsisten dalam 3-6 bulan tetapi tidak ada perubahan. Atau misalnya kalau kita sudah lebih dari IMT-nya itu lebih dari 30, kita bisa untuk berkonsultasi dengan dokter. Tetapi prinsipnya adalah harus dengan petunjuk dokter. Saya pribadi tidak menganjurkan Bapak dan Ibu apabila tanpa petunjuk dengan dokter menggunakan obat-obatan ini. Jadi ingat, tidak selamanya obesitas itu perlu obat gitu. Nah, ini adalah kapan tidak dianjurkan. Jadi kalau misalnya IMT-nya kurang dari 27, silahkan, tidak usah. Mari kita coba gitu ya dengan cara yang lebih alami, yang dengan pengaturan pola makan. Jadi kesimpulannya adalah obesitas itu adalah gangguan ketidakseimbangan hormon, dia adalah masalah biologis yang kompleks. Jadi dengan dengan mengurangi kalori saja tidak cukup, kita harus puasa, kurangi kalori yang masuk, dan olahraga, pulihkan kesehatan usus, dan kurangi asupan yang berlebihan secara sadar dengan cara mindful eating, dan pengobatan bukan yang utama kecuali kalau sudah masuk di fase-fase yang tadi saya sebutkan. Mari kita mulai dari hal-hal kecil tapi konsisten dan menjadi pribadi yang mendukung, dan kita mulai dari hari ini dan memahami bahwa obesitas ini bukan hanya sekedar masalah berat badan atau bentuk badan, tetapi obesitas adalah pesan dari tubuh bahwa ada something wrong di sana, dan kita coba menyayangi tubuh dengan cara kita menjaga tubuh dengan lebih baik dengan puasa, olahraga, dan juga mengurangi kalori yang masuk. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter Agung. Terima kasih Dr. Widya. Start. Kita mulai dari sekarang. Kenapa? Karena sesuai yang disampaikan Dr. Widya tadi, usia tidak bisa mundur. Sedangkan semakin tua, usia kita akan semakin sulit kita untuk meregulasi kejadian obesitas. Terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar yang baru saja bergabung. Kita sudah menyelesaikan sesi materi pertama dari narasumber yang pertama. Saya cukup yakin karena saya melihat dalam kolom komentar ini sudah cukup banyak pertanyaan yang disampaikan. Sekali lagi saya sampaikan, untuk pertanyaan hanya bisa diberikan melalui kolom komentar, sehingga nanti tidak akan ada sesi tanya jawab secara langsung. Sehingga apabila Bapak Ibu peserta webinar memiliki pertanyaan yang ingin diajukan, mohon bisa diketik di kolom komentar. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk bisa mengikuti format yang telah diberikan, supaya tepat sasaran gitu ya. Jadi nama, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa, baru ditutup dengan pertanyaannya apa.
Demikian, kita akan segera beranjak menuju ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini akan dibawakan oleh Dr. Lukas Nando Nugraha dengan judul pengendalian berat badan secara non-farmakologis. Sebelumnya saya akan coba untuk menyampaikan terkait kurikulum vitae dari Dr. Nando. Dr. Lukas Nando Nugraha MBiomed CHT AIVOKA menyelesaikan pendidikan formal pada tahun 2007 sebagai sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan profesi dokter pada tahun 2009 serta menyelesaikan Magister Ilmu Biomedik Minat Ilmu Faal pada tahun 2019. Ini rekan saya di satu laboratorium fisiologi. Kemudian untuk sertifikasi profesi pada tahun 2009 beliau menyelesaikan Hiperkes, 2014 sertifikasi hipnoterapi The Indonesian Board of Hypnotherapy, dan pada tahun 2024 sebagai ahli ilmu faal olahraga klinis. Dr. Lukas Nando akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita mengatasi obesitas atau kelebihan berat badan, mengendalikannya, namun dengan cara non-farmakologis atau tanpa obat-obatan. Kepada Dr. Lukas Nando Nugraha, waktu 20 menit kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Dr. Agung. Ini saya akan izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah slide sudah nampak? Bapak Ibu, pengendalian berat badan non-farmakologis. Jadi saya Lukas Nando Nugraha ingin menawarkan kepada Bapak Ibu, ini bukan tentang angka dalam timbangan, angka dalam laboratorium. Tentu itu adalah sebuah target Bapak Ibu. Akan tetapi di dalam perjalanan ada kunci yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Widya, salah satunya adalah konsisten. Bagaimana proses seseorang menuju satu titik awal ke satu titik yang dikehendaki, tentunya akan banyak tantangan. Dan bagaimana tantangan itu, karena kita manusia yang tentunya memiliki aspek biologi, memiliki aspek psikologi, memiliki aspek sosial, dan juga spiritual. Jadi tentunya obesitas bukan hanya soal kalori masuk dan keluar, tapi soal regulasi otak, hormon, dan perilaku. Terkadang saya dan Bapak Ibu di dalam berproses dengan cara yang konservatif misalnya, yang penting gerakan fisiknya lebih, makanya dikurangi. Apakah tepat seperti itu? Nah, jadi ternyata sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Widya, begitu saling terkaitnya tubuh manusia. Jadi ada tentang membahas hipotalamus, bagaimana otak itu melakukan fungsinya, bagaimana sistem saraf itu melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian bagaimana ada leptin resistant, di mana tadi harusnya leptin itu diproduksi dari dari lemak begitu, yang seharusnya memberi kabar dengan baik ke sistem regulasi yaitu saraf dan endokrin, itu mengatakan sudah cukup, tidak perlu masuk lagi inputnya. Tetapi karena hal itu terproduksi berlebihan, ada satu bagian dari sel itu yang rusak sehingga tidak peka lagi terhadap sinyal itu. Nah, padahal itu perlu ada regulasi untuk menyatakan kenyang. Nah, kalau remnya itu tidak dapat berfungsi dengan baik,
gasnya repot, yaitu grelinnya ini akan maju. Itu ada terkait dengan biologinya. Kemudian ada satu neurotransmitter atau yang dikatakan hormon bahagia itu namanya dopamin. Nah, ini reward system. Nah, ini yang jarang dibahas karena ini terkait dengan achievement atau pencapaian. Ya, kalau secara relevan pencapaian orang obes ya IMT-nya turun, angka dalam timbangan itu juga akan berkurang, lalu size pakaian juga berkurang. Tetapi proses itu tidak singkat. Dan itulah tantangan untuk reward system dari Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah tadi dikatakan bahwa ini olahraga akhirnya masuk yang namanya fase plato. Mulai panik, stres. Padahal stres ini itu dampaknya pada kata gagal. Wah, itu gagal itu sangat berlawanan dengan reward system. Sehingga dia akan mencari, otak itu akan berproses. Jadi Bapak Ibu, otak itu sebetulnya didesain khusus itu untuk survive atau survival mode. Tentang bahagia, itu sebetulnya ketika secara keseluruhan manusia itu mampu melewati obstacle-nya, mampu survive lah, muncullah keempat hormon bahagia tadi. Nah, kalau otomatis tadi ada stres, stres yang tidak baik ya, kalau stres baik itu akan memunculkan antisipasi, tapi kalau stres yang berlebihan itu akan memicu komponen kewaspadaan kita. Jadi akan berkorelasi pada kualitas tidur. Jadi bukan hanya kuantitas. Bisa jadi dia 4 jam tapi kualitasnya bagus. Tapi bisa jadi 12 jam dia tidur tapi badan sakit semua ketika bangun atau sering terbangun-bangun di dini hari. Nah, kalau tidurnya buruk, berarti penanganan permasalahan di sosial segala macam itu memunculkan respon yang kurang baik ya kembali stres lagi. Akhirnya akan menjadi kesulitan untuk menurunkan berat badan akibat terganggunya regulasi pembakaran lemak, regulasi metabolisme, bahkan regulasi terkait sinyal lapar dan kenyang. Nah, repotnya lagi kalau kita restriction, ditekan habis-habisan, tapi belum dicek secara medis ya. Apakah dia sudah mengalami resistensi insulin, ataukah ada kebutuhan yang terkait dengan pekerjaan ya. Kita kan tidak hanya memikirkan berat badan. Mungkin kita perlu bekerja, harus berpikir bagaimana komponen karbohidrat itu juga diperlukan sebagai nutrisi yang nantinya akan diubah glukosa untuk berpikir. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan. Lalu bagaimana? Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua bahwa strategi non-farmakologis yang saya ingin tawarkan dan ingin kita diskusikan itu tentang reconnection body and mind. Terkadang kita mengabaikan apa yang menjadi produk dari otak sendiri yaitu pikiran dan bagaimana otak itu memberikan fungsinya bersama sistem hormon itu untuk meregulasi sehingga muncullah kata konsisten. Konsisten itu kan berarti secara fisik siap, secara psikis juga siap sehingga dia akan berada tetap namun progresif begitu ya. Yang kedua adalah tentang mindfulness eating dan body awareness. Ini sering menjadi permasalahan ketika terobsesi seseorang itu dengan olahraga yang atau latihan fisik yang progresif. Itu ada istilah no pain, no gain. Saya kira itu tidak relevan lagi ya. Itu akan cocok kalau di film-film action epic. Karena sebetulnya pain sendiri itu adalah hal yang menuntut kewaspadaan. Nah,
Tadi sudah dijelaskan bahwa mindfulness eating itu kita itu ternyata tidak sepenuh-penuhnya sadar untuk makan. Kita makan sambil marah atau teringat entah pasangan kita atau rekan kerja kita itu berkata-kata yang tidak enak. Nah, sehingga konsep berhenti makan sebelum kenyang itu tidak ada. Yang muncul adalah kalau habis ya baru berhenti. Padahal belum tentu kita membutuhkan sebanyak itu. Nah, jadi mungkin untuk parenting juga bisa mulai dibiasakan untuk yang tidak di sebelah kanan. Sambil makan mainan. Nah, sambil makan kita apa? Jadi sambi. Jadi itu akan menurunkan kesadaran terhadap rasa kenyang dan ada keterburu-buruan dalam mengunyah misalnya. Itu akan memunculkan juga sinyal lapar kenyang itu terganggu sehingga agak telat kenyangnya. Jadi seolah-olah dia sudah makan banyak dulu. Padahal sebetulnya tidak dibutuhkan. Jadi intinya tadi ada hipotalamus, pusat kendali makan, leptin ini nantinya akan memberi sinyal kenyang, grelin itu untuk mengaware ke kita lapar gitu, nafsu makan, kemudian reward system ini yang jadi masalah. Mungkin sekarang ada fenomena menarik ya ketika Bapak Ibu atau teman-teman semua atau saudara semua ini habis bekerja keras, berpikir keras, tiba-tiba rasanya kok pingin boba, gitu, minuman manis gitu ya, atau cafe latte gitu ya, yang manis yang sifatnya itu memang dia memberi asupan kalori tinggi begitu atau rasa gurih ya untuk kepuasan itu ya. Itu juga secara reward akan muncul tetapi keliru ranahnya kepada craving atau uh, ketergesa-gesaan ya atau serakah gitu ya atau rakus kasarnya begitu sehingga sebetulnya ada sistem saraf yang harusnya itu seimbang kemudian adanya hormon yang seharusnya dia baik tapi karena sering terpicu akhirnya malah menjadi bumerang bagi kita. Jadi pelarian dari stres itu ya memang ada yang banyak masalah itu tidak makan tapi ada yang justru untuk memberikan penghargaan itu rewardnya itu makan. Nah, itu yang bahaya. Kemudian ini adalah terkait tidur ya. Tidur yang kurang dari 6 jam itu waspadai kalau itu sampai insomnia karena dia akan menjadi mudah lapar. Pengelolaan stres yang kurang baik itu sekarang eranya overthinking ya. Energi dipakai hanya untuk thinking nggak doing ya. Just think not doing gitu ya. Sehingga terlalu sibuk hidup di masa depan dan penyesalan di masa lalu itu juga melelahkan sehingga energi yang harusnya dipakai untuk menggerakkan badan menjadi berkurang gitu. Dan yang ingin saya tawarkan adalah konsep tentang bagaimana kita makan, bukan lagi tentang apa. Mungkin kalau apa yang kita makan Bapak Ibu bisa cari banyak referensi. Akan tetapi bagaimana kita makan? Apakah kita makan dengan rasa takut? Ataukah kita makan dengan motivasi untuk sehat itu sudah sangat berbeda. Begitu juga dengan berolahraga. Sehingga konsep berkesadaran dan regulasi emosi ini cukup penting untuk menjadi lebih sustainable ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tidak perlu kita membuat langkah yang terlalu besar. Seperti anak tangga itu kan dibuat berdekatan ya, sehingga setiap lompatannya tuh kita masih bisa mengendalikan. Nah, sehingga tidak perlu eksesif. Karena tentu pada kondisi obesitas terutama itu sistem jantung, paru itu juga harus beradaptasi dengan cukup berat kerjanya. Sehingga harus start slow, go slow, tetapi konsisten. Lalu kemudian kita juga lebih aware. Jangan sampai asal ikut. Sekarang lagi ngetren ya, ada running segala macam itu terpicu secara sosial gitu ya. Tapi mengabaikan sebetulnya saya baru mulai ya, sehingga setipe seperti apa harusnya olahraganya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, harus olahraga, tapi harus disesuaikan kondisinya. Tapi lebih cocok saya akan sebut bukan olahraga, tetapi
latihan fisik yang terprogram. Nah, yang nomor dua yang sering diabaikan yaitu pemeriksaan medis awal, entah itu secara laboratorium ya, dalam artian sampel darah atau treadmill untuk melihat denyut jantung kita atau kualitas jantung kita jika saat menerima tantangan. Nah, dan yang ketiga itu aktivitasnya itu tidak perlu terlalu lama Bapak Ibu. Jadi untuk awal itu yang tipenya adalah aerobik, itu maksimumnya 300 menit tapi seminggu. Jadi kalau dibagi per hari itu ya rata-rata sekitar 30 hingga 40 menit. Itu pun nanti harus ada jedanya. Nah, intensitas sedang itu setidaknya Bapak Ibu paling mudah kalau saat melakukan olahraga, Bapak Ibu bisa berbicara 1 kalimat penuh gitu. Tapi kalau 1 paragraf penuh sambil bergibah gitu ya itu terlalu ringan gitu ya. Nah, kalau untuk intensitas tinggi itu juga tidak boleh terlalu lama. Misalkan saja intensitas tinggi itu di 75 menit itu paling nyaman atau 80 menit per minggu. Jadi tidak boleh lebih dari setengah jam untuk per sesinya. Kemudian mulai secara perlahan dan aman, konsisten. Kemudian juga sesuaikan olahraga itu, mohon maaf, kalau sendi-sendi orang obesitas di usia 30 ke atas itu sangat rentan cedera. Karena berat badan yang dia tumpu terutama di ankle, di lutut ya itu perlu diperhatikan. Lalu bagaimana dengan angkat beban? Nah tadi ada yang sempat menyinggung di chat saya lihat loh, saya pengen nggak kehilangan juga massa otot ya. Memang diperlukan angkat beban. Tetapi kalau untuk memang obesitas itu konsepnya adalah dibuat bugar dulu. Loh, kita semua sehat tapi belum tentu bugar. Ada tesnya, tes kebugaran. Jadi kebugaran itu di setting awal dulu, nanti sisanya baru latihan kekuatan, ya latihan power mungkin ya, agak berbeda antara power dengan strength ya. Nah itu, tapi kalau obes itu dibuat bugar dulu sehingga nanti dominasinya adalah aerobik bentuknya, ya endurance. Nah, terus ini ada terkait usia, saya ingin menawarkan konsep bahwa kalau itu anak-anak ya misalnya TK atau SD itu juga hati-hati. Lebih aktivitas yang menyenangkan untuk mengambil konsisten dan habituasinya atau pembiasaannya. Jadi dibuat asik ya. Nah ini orang tuanya ikut berperan. Tidak bisa kalau hanya diserahkan ke coach ya. Justru kita ngomongnya bukan olahraga tapi aktivitas fisik. Biarlah fisik itu beraktivitas menyenangkan. Tapi juga perlu dicek. Misalnya dari riwayat lahirnya itu seperti apa? Apakah ada gangguan di fungsi jantung, irama jantung, lalu kualitas sendi itu perlu lalu dicek ya. Kemudian hindari beban-beban berat. Jadi jangan dicoba-coba putra-putrinya disuruh angkat halter itu jangan, lebih pada bermain yang santai. Mungkin berenang boleh, main bola bareng bapaknya, lempar-lempar bola dengan ibu segala macam boleh. Lalu remaja, remaja ini penarik. Ini di usia SMP, SMA hingga mahasiswa awal itu dia harus bisa aman dengan badan dia, merasa aman dengan psikis dia. Jadi membangun gaya hidup sehat. Ya, itu 60 menit aja sehari. Itu nanti paling eh, bisa dibagi. Jadi bisa paginya mungkin 30 menit jalan kaki. Ya, anak-anak juga gitu. Nanti sore itu 30 menit lagi. Tapi tetap saya arahkan kalau ada kesempatan dan dana, itu pemeriksaan awal itu penting. Ya, kemudian kalau bisa sudah mulai pakai coach ya, remaja itu karena ada aspek psikis yang ingin segera mendapat rewardnya dan itu bisa berisiko pada cedera. Lah kalau cedera kan tidak menjadi konsisten, itu akan lebih berisiko. Selanjutnya kalau dewasa muda ya ini sekitar usia 25 sampai 40 begitu 50 begitu kan yang sudah bekerja gitu. Tipe-tipenya di sini adalah jalan cepat. Jadi kalau parkir ya mungkin agak jauh sedikit gitu ya. Latihan beban ringan diperbolehkan tetapi dalam pengawasan kalau bisa mengikuti kelas atau personal trainer ya sehingga perlu pengawasan.
Ya, senamnya aerobik low impact ya Bapak Ibu. Jadi jangan yang high impact gitu ya. Ya low impact aja ya. Mengurangi gerakan-gerakan melompat gitu ya. Kalau lansia apalagi kondisi khusus intinya adalah mohon dilakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu ke tenaga medis ya untuk melihat kesiapan untuk latihan fisiknya. Nah, untuk mindfulness eating, kita mencoba untuk makan tapi tidak sambil main HP atau mungkin dalam kondisi marah, marah sambil makan gitu. Perasaan marah, kalau marah-marah ya tersedak ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya dalam kondisi yang tenang dulu. Kemudian latih peka dulu. Ini udah kenyang atau belum? Sehingga ada jeda. Nah, kita tuh sebetulnya bermasalah dengan jeda. Jadi 1 menit sebelum makan itu harusnya jeda dulu. Bener ya, lapar ya, oh lapar. Nah itu dibangun kebiasaan seperti itu. Kalau menu ini syaratnya adalah tanpa kondisi medis tertentu. Jadi rendah gula, ini berikan diet-diet yang anti radang ya. Kalau misalnya terkontrol ya jangan sampai restriktif sekali, jangan sampai malah kehilangan nutrisi penting begitu ya. Ini jenis makanan yang dianjurkan ya. Bapak Ibu bisa melihat nasi merah, ubi, bayam ya. Ayam tanpa kulit. Jadi masih bisa makan, hanya komponen lemaknya mungkin dikurangi. Tetapi bukan tanpa lemak ya. Masih boleh tapi jangan berlebihan. Nah, ini ada beberapa trik untuk menenangkan pikiran itu ya. Tarik nafas, 4 hitungan, tahan dulu, kemudian buang. Lalu ini yang pada di kantor ya atau kerja di desk ya itu bisa latihan sedikit, misalnya putar bahu ke depan, ke belakang, ya tundukkan kepala, tarik tangan. Nah, ya ini yang sebelah kanan. Jadi tidak disarankan untuk lari, lompat, crossfit, angkat beban tanpa supervisi. Olahraga kompetitif dan olahraga disorder itu tidak disarankan untuk yang obesitas. Lebih baik pilih yang jalan cepat, bersepeda statis, senam aerobik ringan, renang atau latihan kekuatan dengan beban ringan atau yoga. Tetapi untuk yang 1, 2, 3 ini yang 3, 4, 5 ini 4 terakhir ini sebaiknya ada supervisi dari pelatih. Terima kasih Bapak Ibu. Tentu kita akan pasti mampu asalkan sesuai batas dan terukur. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nando yang sudah menyampaikan materi kedua dengan sangat lengkap dan baik, mengingatkan kembali ke kita bahwa di dunia yang sekarang berjalan dengan serba cepat, semuanya ingin dilakukan bersamaan untuk kembali ke konsep mindful. Dalam hal ini adalah terkait dengan makan, mindful eating. Tentunya kita semua mengalami ya, kalau makan sambil nonton atau makan sambil mengerjakan sesuatu yang lain tuh kadang-kadang lebih menyenangkan gitu. Dan juga tadi terkait ada poin di mana kita harus selalu belajar tidak hanya untuk menghindari hal-hal yang kurang, tapi juga menghindari hal-hal yang lebih terlalu ekstrim yang justru nanti akan berbahaya dan akan menegasikan konsisten yang kita tekankan sejak awal. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan nanti dibantu oleh operator untuk menampilkan pertanyaan baik kepada narasumber pertama Dr. Lydia dan narasumber kedua Dr. Lukas Nando. Dipersilahkan, mungkin saya bisa dibantu. Ini saya melihat di kolom komentar sendiri memang sudah cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dari Fauziah kepada Dr. Widya. Saya lihat ada orang yang makan banyak namun tetap kurus. Apakah jenis mikroba di usus kita mungkin ya bisa berbeda-beda? Dan kalau begitu saya ingin mengubah mikrobiom saya menjadi lebih mudah. Oh, dan kalau begitu apakah dengan mengubah mikrobiom saya akan membuat saya lebih mudah kurus juga? Mungkin bisa langsung dijawab, Dr. Widya, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Fauzia. Jadi, sayangnya it's not as simple as that, gitu ya. Jadi,
bahwa usus itu memegang peranan yang penting, tetapi yang kunci dari obesitas itu sebenarnya adalah metabolisme yang salah gitu ya. Ada imbalance dari hormon gitu ya. Nah, apakah dengan menyamakan mikrobiom orang yang kurus akan sama? Tentunya tidak. Kita kalau periksa gitu ya, misalnya kita ada di ruangan ini ada 10 orang atau 100 orang, mikrobiomnya kita juga akan berbeda. Yang sebenarnya yang menentukan adalah metabolismenya kita. Apakah metabolisme kita itu lambat atau tidak? Nah, usus itu, mikrobiom di usus itu adalah dapat menekan radang. Radangnya ini yang membuat, orang itu menjadi gemuk karena ada radang yang dari lemak, usus juga ketika mikrobiomnya tidak sehat, dia akan mengeluarkan radang sehingga jadi lingkaran setan. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah ususnya sehat. Tahu ususnya sehat itu adalah semakin banyak mikrobiomnya. Jadi supaya mikrobiota kita banyak gitu, supaya baik lebih tepatnya, itu harus bervariasi. Nah, supaya bervariasi bagaimana? Nah, supaya bervariasi, makan bervariasi. Dan kita lebih fokus pada makanan-makanan yang mengandung serat yang akan lebih disukai oleh mikrobiom. Dan juga mungkin kita bisa mengkonsumsi yang probiotik gitu ya, atau makanan-makanan seperti kimchi, tempe, atau yang kefir, atau hal-hal yang disukain oleh usus gitu. Jadi tidak serta-merta mengikuti mikrobiomnya orang lain itu akan bikin kita kurus, tetapi dengan kita makan berbagai makanan yang sehat, terutama yang prebiotik baik dan juga probiotik, radangnya kita akan lebih terkontrol dan harusnya akan jauh cenderung lebih mudah untuk menurunkan berat badan. Jadi kuncinya adalah lebih ke makanan yang disukai oleh usus kita. Jadi kalau misalnya kita ada orang lain makan pepaya gitu ya, makan pepaya pencernaan jadi lancar. Tapi kalau kita makan pepaya itu enggak biasa-biasa aja gitu misalnya Dokter Agung. Ya berarti kita cari yang disukain sama usus kita itu yang mana. Nah, kita pilih yang itu. Kita pilih yang indikatornya adalah kita setiap hari bisa buang air besar. Nah, kalau coba dengan kita melihat makanan-makanan apa yang bikin usus kita sehat, tidak ada gangguan bloating atau apapun, itu berarti kemungkinan besar disukai oleh mikrobiom kita dan akan lebih mudah untuk bisa menurunkan berat badan. Mungkin begitu, Dokter Agung? Ya, terima kasih Dokter Widya. Jadi terkait probiotik dan prebiotik ya dok ya. Atau kalau mau lebih simpel juga sekarang ada suplementasi simbiotik yang mengandung keduanya. Dan ini juga mungkin sedikit menambah karena kita semua dokter ya di sini ya. Jadi menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian salah satu yang cukup sering untuk mengganggu keterseimbangan dari mikrobiom itu adalah penggunaan antibiotika yang salah. Sehingga konsumsi obat-obatan itu tadi seperti yang Dokter Widya sampaikan dalam paparan materinya harap diingat segala sesuatunya harus berdasarkan konsultasi dengan dokter agar semuanya tetap pada koridor dan aman. Oke, terima kasih Dokter Widya. Kita akan beranjak ke pertanyaan yang kedua. Kita tunggu apakah ke Dokter Widya lagi ataukah ke Dokter Lukas Nando. Pertanyaan kedua dari Michelle Valencia kepada Dokter Lukas Nando, sejauh mana peran hormon-hormon seperti leptin, grelin, insulin, serta faktor-faktor peradangan seperti sitokin dalam memicu atau memperbaiki kondisi obesitas? Dan apakah ada langkah preventif atau gaya hidup tertentu yang dapat menekan atau menormalkan respon tanggapan biologi tersebut sejak dini? Silakan Dokter Lukas Nando. Ya, terima kasih. Ini ada Kak Michelle Valencia. Kalau ditanyakan tentang semua peran itu jalurnya banyak. Jalurnya itu mau lewat mana? Nah, saya akan mencoba menjawab dari salah satu jalur. Karena kalau satu hormon, apalagi terkait dengan sitokin itu bisa lebih dari satu. Nanti kita bisa kuliah ini satu semester. Jadi saya akan ambil dari apa konsep yang saya bawa, yaitu tentang keseimbangan saraf otonom. Jadi kalau seseorang itu mulai terancam apapun, baik secara psikologis maupun secara fisik, itu konsepnya itu adalah bagaimana caranya bertahan.
kalau tidak menambah asupan energi, dia akan bersifat memecah atau katabolisme. Nah, kalau tadi terkait dengan leptin dan grelin, itu kalau secara konsep fisiologis itu sangat terkait dengan asupan. Kapan kita akan mengasupan makanan, merasa lapar dan kenyang. Dan permasalahannya juga belum tentu dari hormon leptin dan grelin itu sendiri atau dari insulin. Jadi, hormon itu adalah sarana komunikasi antar sel yang membutuhkan bahasa dan juga reseptor. Nah, yang menerima itu, bahasanya itu sandinya itu. Misalkan di hipotalamus itu ada reseptor leptinnya, tapi reseptor ini ada gangguan sehingga sinyal yang sudah sampai, leptinnya nempel atau mah tidak bisa nempel, itu akan menghambat rasa kenyang. Sehingga akan berdampak ke sebelahnya. Di grelin itu yang memunculkan rasa lapar, dia tidak ada remnya, pedannya nggak ada remnya untuk membuat satu komponen feedback ya. Jadi kalau di dalam fisiologi menuju keseimbangan itu ada yang mengaktifkan dan ada yang menghambat. Pasti ada respon itu. Nah, leptin grelin itu salah satu jalurnya adalah yang satu untuk memunculkan kenyang, yang satu memunculkan lapar. Nah, kalau insulin itu sebetulnya diperlukan tubuh itu bagaimana asupan yang tadi sifatnya makro, besar, nasi padang gitu. Kan kita tidak mungkin ya di dalam darah tuh daging rendang beredar gitu, ya nggak mungkin. Dia pasti akan dikecilkan. Otak butuh glukosa, bukan butuh nasi. Otak itu butuhnya glukosa. Sel-sel juga butuhnya glukosa. Nah, supaya glukosa yang dipecah tadi itu bisa masuk ke setiap sel, itu butuh insulin ceritanya begitu. Tetapi kalau insulin ini ada masalah berkontak dengan salah satu reseptor di sel manapun misalnya begitu ya, misalnya di sel otak itu, dia tidak bisa memanfaatkan glukosa itu karena dia resisten. Resisten itu tidak peka lagi. Ya, jadi insulin lewat ya sudah tidak bisa ditangkap sehingga akan merasa lapar terus. Nah, itu kalau insulin sehingga tidak mampu digunakan. Nah, ketika itu juga menjadi stres bagi tubuh. Nah, stres ini akan memicu satu jalur, terutama jalur stres itu kan kortisol. Nah, di kortisol ini itu ada yang namanya reseptor juga di tiap selnya. Kalau selnya ini kebetulan itu teraktivasi oleh adrenalin. Adrenalin ini kan kalau kita stres, ya, nggak cuma kortisol ya, adrenalin ini ada satu penerima sinyal yang ada di sel-sel imun ceritanya. Nah, sel imun ini kok diterima, adrenalin diterima karena respon simpatis tadi dan kortisol terus mendukung sehingga di dalam tiap sel, misalnya itu sel yang imunokompeten, yang mampu menghasilkan sitokin itu dia akan memproduksi. Kalau dia terproduksi dan keluar di darah dalam jangka lama dan kronik, hal tersebut bisa mengganggu perilaku. Karena ketika kadarnya cukup banyak, dapat menembus atau mengganggu koneksi antara tubuh itu untuk merasakan mood yang baik gitu itu udah nggak ada karena keganggu. Nah, dan itu terus berputar. Nah, caranya bagaimana untuk mengantisipasi lingkaran tadi seperti yang sudah disampaikan Dokter Widya. Jadi kita harus memanage juga apa yang kita makan. Lalu berolahraga itu juga jangan buat jadi stres. Kalau olahraganya intensitas tinggi terus-menerus itu juga stres bagi tubuh. Ya nggak selesai juga. Maunya pengen cepat turun berat badannya, tapi badannya malah jadi stres dan memunculkan lagi respon sitokin lagi. Dan itu akan mengganggu. Dan juga malah bisa menimbulkan penyakit. Ya, berarah ke misalnya gangguan pembuluh darah akibat dari sel-sel radang tadi atau minimal ke ototnya jadi sakit semua akhirnya menghambat konsistensi. Jadi secukupnya dan terukur itu yang paling penting. Jadi kalau olahraga hubungi personal trainer yang mumpuni. Kalau ingin diet konsultasi ke ahli gizi untuk mendapatkan kalori yang pas disesuaikan dengan aktivitas kita sehari-hari. Demikian Kak Michelle.
Oke, terima kasih Dokter Nando. Saya rasa cukup jelas ya. Intinya kita sebagai seseorang, baik yang obesitas maupun tidak, harus bisa menghindari stres, terutama yang bentuknya adalah distres. Betul nggak dokter ya? Kita tetap olahraga, tapi yang kita cari adalah eustress. Karena kalau tanpa eustress juga kita tidak akan bisa berkembang menjadi lebih baik, sehingga nanti hormon juga akan lebih seimbang. Oke, kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Persilahkan untuk pertanyaan ketiga kepada Dr. Widya Manus dari Mas atau Saudara Yose Rizal Triarto. Bagaimana interaksi antara faktor genetik dan lingkungan seperti pola makan, gaya hidup sedentari dalam memicu disregulasi metabolisme energi yang akhirnya akan menimbulkan obesitas. Dipersilahkan Dr. Widya. Iya, terima kasih Dokter Agun, terima kasih Bapak Yose Rizal untuk pertanyaannya. Jadi benar ya, jadi penyebab obesitas itu kan multifaktorial ya. Jadi ada genetik, tapi juga tidak lupa adalah lingkungan. Jadi maksudnya seperti ini, misalnya kita punya gen itu seperti saklar, switch on, switch off gitu ya. Jadi kalau kita diwariskan gen yang memang sudah cenderung obes begitu, nah tetapi kita hidup di lingkungan yang makanannya baik, teratur berolahraga, maka gen itu tidak menyala. Gen yang membuat gemuk itu tidak mengalah karena faktor yang fenotipenya itu lebih menentukan daripada genetiknya. Karena itu menjadi bukti bahwa banyak paper yang menyebabkan ada orang kembar gitu ya, even kembar identik sekalipun diasuh dalam pola yang berbeda itu akan bisa menghasilkan berat badan yang berbeda, tinggi badan yang berbeda. Karena faktor lingkungan itu juga lebih menentukan daripada genetik itu sendiri. Nah, untuk supaya dan kita sebenarnya dari leluhur kita gitu ya, kita itu mewarisi gen-gen yang baik dan juga gen-gen yang tidak baik. Nah, gen-gen yang baik ini kita dapat tingkatkan gitu. Misalnya kalau yang saya lihat di beberapa mungkin di kolom chat itu ada yang dinamakan dengan precision medicine. Saya lebih suka dengan personalized medicine. Jadi precision artinya kita menyasar gen tertentu untuk kita obati. Personalized medicine yang sudah masuk di era sekarang adalah bagaimana kita memilih obat-obatan, makanan atau apapun yang cocok dengan diri kita. Supaya kenapa? Kita mengaktifkan gen-gen yang baik untuk tubuh kita. Contohnya seperti ini, saya pribadi itu ternyata suka terasi dan suka nasi, apalagi kombinasi dua-duanya. Nah, tapi ternyata ketika saya makan dalam jumlah yang sedikit itu bisa meningkatkan berat badan berbeda sama ketika dengan orang lain yang ketika makan nasi. Nah, mama saya misalnya ketika makan nasi tidak apa-apa, tapi ketika makan roti malah cenderung berat badannya naik. Nah, kita amati saja tubuhnya kita itu terkait dengan makanan-makanan itu lebih cocok yang mana gitu ya. Dan juga misalnya kita dengan puasa itu kita bisa mengaktifkan gen-gen yang baik dan mematikan gen-gen radang gitu ya. Makanya kenapa ada istilah makan di jam-jam yang baik misalnya. Bahkan di jam-jam yang teratur kita diajarkan untuk makan di jam-jam teratur karena tubuh kita bisa dilatih supaya gen-gen yang baik yang dapat mengaktifkan sirtuin, AMPK itu akan bisa menyala, bisa meningkat, yang bisa untuk membakar lemak dan juga mematikan gen-gen yang dapat mengaktifkan tumor nekrosis alfa atau NF-kappa beta yang merupakan radang untuk dimatikan begitu dengan kita berpuasa. Begitupun ketika kita olahraga. Nah, dengan kita olahraga ya, ada orang yang cocok dengan lari. Tapi ada orang yang tidak cocok dengan lari. Mau lari berapa kilo pun, berapa ratus kilo pun tidak turun berat badan. Tapi ada orang yang hanya jalan cepat 15 menit konsisten setiap hari, itu malah lebih turun berat badan. Nah, itu berarti tubuh kita itu lebih sensitif diaktifkan gennya dengan kegiatan ini. Juga ada orang-orang tertentu yang lebih efektif itu berenang daripada lari gitu misalnya. Nah, tidak ada cara lain selain kita mencoba hal-hal yang bisa yang kita cocok dan saya sangat setuju bahwa untuk ini memang kita butuh ada pandangan dari yang expert ya. Tetapi dari rangka yang sederhana,
baik genetiknya kita walaupun ada atau, genetiknya kita itu diwariskan, tetapi fenotipenya atau lingkungannya yang akan lebih berperan dan bagaimana kita untuk bisa memahami diri kita, untuk cari olahraga, makanan, atau, jam-jam makan yang pas untuk kita pilih supaya kita dapat, lebih untuk menjaga berat badan kita lebih ideal. Begitu Dokter Agung? Terima kasih Dr. Widya atas jawabannya. Sekali lagi kita tidak bisa hanya melihat satu faktor saja, apalagi menyalahkan ya kedua orang tua saya dari kakek nenek semuanya gemuk. Jadi saya otomatis sudah ditakdirkan untuk gemuk. Tidak bisa seperti itu. Tadi jawaban untuk pertanyaan atas nama Bapak Yose ya. Jadi masih ada gaya hidup, masih ada lingkungan yang akan mengambil peran dalam bagaimana seseorang itu akan terbentuk. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dapat ditampilkan. Pertanyaan untuk Dr. Lukas Nando dari Farahia Putri. Bagaimana interaksi spesifik antara resistensi leptin dan sinyal neuropeptida Y di hipotalamus berperan dalam persistensi obesitas meskipun terjadi defisit kalori secara kronis? Persilahkan Dr. Nando. Ya kalau untuk Kak Farah ya tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa leptin dan sinyal neuropeptid itu nanti akan mengalami kesulitan orang untuk mengatur pola makan karena nggak kenyang-kenyang kalau resisten itu. Jadi kalau pesannya tidak sampai dan neuropeptid itu nanti dia akan memunculkan dalam rangkaian sinyal lapar kenyang, mudahnya seperti itu, nggih. Nah, ketika ada resistensi maka sinyal untuk menganggap hipotalamus atau jadi lapar dan kenyang itu memang bukan terkait dengan lambung saja ya. Walaupun di pencernaan itu ada otaknya sendiri mudahnya gitu ya. Ada otak kecil atau saraf yang mengatur secara mandiri. Tetapi 30% itu ada yang namanya fase sepalik ya. Fase sepalik itu bisa memunculkan appetite ataupun puas ya. Pengen dan puas gitu. Nah, kalau untuk leptin, kalau sampai resisten, maka seseorang itu akan sulit dipuaskan. Sehingga dia akan cravingnya muncul, apa-apa dimakan. Nah, celakanya yang dimakan itu terkaitan dengan sinyal lapar kenyang yang gagal antara sinyal dari leptin yang akan mempengaruhi NPY tadi ya, neuropeptid tadi itu. Orang akan memilih kalori tinggi tetapi tidak terlalu banyak memakan tempat di lambung. Itu anehnya di situ. Jadi otak kita minta yang gurih, tinggi gula, tapi nggak langsung yang mengenyangkan. Nah, otomatis sinyal yang dari otak mendukung lapar terus karena untuk dipuaskan sulit karena ada resistensi leptin tadi. Di lambung ini belum dibantu untuk menegangkan atau menambahkan reseptor regang pada lambungnya itu yang mengirim pesan itu supaya kenyang. Karena apa yang dimakan itu mungkin porsinya sedikit. Misalnya apa ya? Kayak snack yang ada mozzarellanya, tapi kan hanya potong kecil gitu. Tapi itu kalorinya tinggi sekali gitu. Wah, tapi dia makannya belinya 5 gitu. Misalnya. Ya kayaknya nggak kenyang gitu ya. Tapi dia puas dapat atau minum latte dengan gula. Ada krimnya, ada gulanya, mungkin sedikit gitu. Tapi dia kalori tinggi sehingga akan mengganggu. Kalau terjadi defisit kalori secara kronis, kalau kita berbicara tentang penyakit, mungkin bisa karena dia diabetes itu ya. Tapi kalau untuk mencoba kita menahan lapar untuk merestriksi, yang muncul adalah tubuhnya stres karena apa? Nggak merasa kenyang, dipaksa kenyang, didiamkan, dipaksa, akhirnya dia tubuhnya stres. Kalau stres ya berangsur lagi. Dia akan memperlambat metabolisme tubuh untuk membakar karena direpotkan oleh sitokin yang diproduksi karena stres tadi. Bisa kita nahan lapar, tapi ya tetap nggak turun karena tubuhnya stres. Kalau tubuh stres secara otomatis dia akan memperlambat metabolismenya. Justru malah dia akan semakin menimbun untuk respon bertahan gitu. Jadi malah jadi nggak bisa turun sehingga menarik kalau untuk kita ngomong tentang leptin dan sinyal lapar karena ini penanganannya sudah komprehensif begitu. Demikian Kak Farah ya.
Ya, terima kasih Dokter Ando atas jawabannya ya. Memang ini adalah lingkaran setan yang harus diputus ya dokter ya. Neuropeptida Y ini muncul kalau kita stres, sedangkan neuropeptida Y sendiri akan memicu kita untuk pengen makan. Jadi stres karena lapar membuat kita makin pengen makan lagi dan terus-menerus akhirnya terjadi penumpukan surplus kalori. Kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya yang sepertinya ini akan menjadi pertanyaan terakhir yang kita akan angkat. Pertanyaan dari Saudara atau Bapak Agus Trijoko Suseno kepada kedua pembicara, apakah penggunaan agonis GLP-1 seperti semaglutid menunjukkan efek yang unggul secara jangka panjang dibandingkan intervensi perilaku pada pasien dengan obesitas dan makan berlebihan, bahkan sampai gangguan makan? Dipersilahkan, mungkin mulai dari Dr. Widya terlebih dahulu. Oke, ya terima kasih untuk pertanyaannya. Ini berarti mungkin yang bertanya apakah sudah menggunakan atau belum gitu ya. Saya mohon izin untuk mengingatkan kembali bahwa kita intervensi untuk obesitas ketika ada syaratnya ya. Sudah 3 sampai 6 bulan dengan segala yang kita lakukan itu tidak ada perubahan, ada, ukuran, IMT-nya kita lebih dari 30 dan ada komorbid begitu ya. Dan sebenarnya semaglutid ini berdasarkan jurnal yang saya baca itu dia cenderung diberikan kepada orang-orang yang dengan punya nafsu makan yang sangat banyak gitu ya, yang harus makan banyak di suatu waktu begitu. Nah, sehingga kalau menurut jurnal yang saya baca itu ini tidak akan terlalu efektif bagi orang-orang yang memang sudah makan sedikit tapi cenderung berat badannya berlebih begitu. Jadi ini adalah, lebih terapi kepada orang-orang yang sama sekali tidak bisa, menurunkan, rasa laparnya itu selalu, ada gitu. Dan biasanya case-case seperti ini adalah yang memang, secara genetik atau secara familial dan juga lingkungan itu memang sudah terbentuk kronis ya. Jadi, ada, penggunaan obat, tersebut. Tetapi kalau dari jurnal itu juga mengatakan bahwa efektivitas tanpa eee, perubahan mindset begitu ya, itu tidak akan lebih susah sehingga biasanya, mmm, tetap dikombinasi dengan, beberapa terapi, cognitive behavior yang lain, psikoterapi misalnya atau, hipnoterapi misalnya dan juga tetap, akan diberikan beberapa menu atau diatur pola makannya juga dan beberapa suplementasi, yang bisa diberikan. Jadi intinya adalah saya pribadi, belum pernah mengkonsumsi hal itu walaupun saya pernah BMI-nya di atas 30 tapi saya, karena merasa, tidak masuk dalam kriteria yang butuh banyak sekali makan gitu dan, jadi, saya pribadi tidak punya pengalaman langsung tetapi, ada pasien saya yang menggunakan hal tersebut ya mengatakan bahwa ya itu akan mengurangi, nafsu makan saja tetapi ingat, setiap obat itu ada benefit and risk gitu ya. Nah ada efek sampingnya yang saya dengar-dengar yang menggunakan obat tersebut ada efek samping dari mual. Jadi sebenarnya itu tidak ingin makannya karena mualnya gitu ya. Saya merasa kok agak, mungkin jangan-jangan obat ini itu bukan menurunkan nafsu makan secara langsung tetapi karena efek sampingnya ada. Sayang sekali ya kita tidak bisa menikmati yang kita makan kalau ada efek samping dari obat tersebut. Jadi, saya sangat, percaya bahwa ketika ada dokter yang menyarankan obat itu berarti benefitnya lebih banyak daripada risknya. Nah, monggo dari, rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu apabila memang mau menggunakan pengobatan sekali lagi, di slide saya ada apa ya, rule-nya ya gitu ya untuk batasan-batasan kapan kita menggunakan obat. Mungkin begitu Dokter Agung? Ya, terima kasih Dr. Widya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Lukas Nando. Ya, baik, menarik tadi pertanyaannya. Tapi ada satu syarat, kondisional tertentu, bukan syarat sih. Tadi pertanyaannya ada yang terakhir binge. Binge itu ranahnya sebetulnya sudah masuk ke gangguan psikologis ya. Jadi perlu dipahami bahwa binge itu konsep dasar muncul gangguan itu beririsan erat dengan rasa malu, penurunan harga diri. Jadi
potensi seseorang yang sedang mengalami binge disorder itu kalau tidak dikelola dengan baik secara psikologisnya, itu akan berujung pada gangguan mood. Gangguan mood ini masuknya ke depresi. Ini akan perjalanannya sebelum terjadi depresi, maka akan terjadi juga ketidakseimbangan otonom di mana simpatisnya, saraf simpatis yang untuk bergerak itu powernya mulai berkurang sehingga menjadi mager orangnya. Males ngapa-ngapain, capek, nge-freeze gitu ya, maunya baring gitu. Nah, jadi kalau tadi memang harus menggunakan GLP-1, tetapi ada kondisi binge atau ada kondisi tidak hanya faktor biologisnya, maka perlu diselesaikan. Dan bahkan di dalam beberapa tahun terakhir ini saya sebagai terlibat di konseling kesehatan mental dan perilaku itu banyak hal yang bisa mengganggu. Tadi Dokter Widya juga ada slide ya, obes itu paling atas kiri itu depression kalau tidak salah. Itu ada risiko menjadi depresi. Tapi memang tidak harus jadi depresi. Tapi binge ini kalau tidak diwaspadai, maka akan berakar ke sana. Karena konsep dasarnya itu ke sana itu adalah ke arah depresinya atau gangguan moodnya. Atau bisa ke gangguan cemas. Yang intinya kalau gangguan cemas akan boros energi karena pikiran-pikiran yang muncul. Dan itu mengganggu pola tidur. Kembali lagi pola tidurnya itu mengganggu penurunan berat badan. Sehingga saya kira bukan tentang siapa yang superior atau mana. Bahkan dalam dunia psikiatri pun juga psikofarmaka itu tidak bisa hanya atau sendirian. Begitu juga psikoterapi. Psikoterapi itu adalah seperti tadi perubahan perilaku atau CBT ya, orang bilang CBT ya, itu cognitive behavior therapy itu bukan modalitas tunggal. Kembali tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa tubuh kita itu aspeknya bio, psycho, sosio dan spiritual. Jadi dan konsep yang saya tawarkan tadi juga adalah rekoneksi antara tubuh dan pikiran. Kalau memang diperlukan menggunakan GLP, tentunya juga ada monitoringnya. Akan tetapi kalau tadi yang terkait dengan konsisten itu adalah bagaimana otak itu memandang secara sehat. Jadi otak itu ada sehat, ada otak normal. Yang normal itu soalnya belum tentu sehat begitu. Jadi kalau otak normal itu ya bisa berpikir, bisa berfungsi. Tapi ketika dia otaknya sehat, maka dia akan menghasilkan produk pikiran yang sehat. Jadi dia akan lebih proper, merespon itu secukupnya, dan kemudian dia akan lebih adaptif, dan dia resilient. Resilient itu lebih tahan uji. Jadi misalnya berat badannya nggak turun-turun tuh bukan langsung disimpulkan gagal. Jadi tentunya penanganan yang komprehensif, yang lengkap, dan juga menyadari manusia itu unsurnya juga ada biologisnya, psikologisnya, kesehatan sosialnya juga perlu. Tadi ya disebut Dokter Widya tadi, kalau sekitarnya makanannya atau mungkin pasangan hidupnya gitu masaknya nggak cocok, ya jadi terpicu gennya gitu. Dan juga bagaimana kita itu menelaah bahwa secara sadar perilaku itu bermanfaat atau malah menghancurkan. Demikian. Jadi saling melengkapi antara psikoterapi dan psikofarmaka atau pengobatan terkait dengan farmasi, obat dengan psikoterapi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Dokter Nando. Sekali lagi untuk penanganan obesitas selalu tidak bisa ditangani dengan hanya satu modalitas saja karena tadi kita juga sudah sama-sama belajar bahwa faktornya juga multifaktorial sehingga penanganannya tentunya penanganan dengan obat-obatan menjadi pilihan namun bukan satu-satunya. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, sepertinya ini sudah pertanyaan terakhir yang bisa kami akomodasi secara langsung. Sehingga kita akan beranjak ke yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah pengumuman 3 pertanyaan terbaik. Saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pertanyaan terbaik ini tidak hanya yang tadi sudah dijawab oleh narasumber, namun sudah kita sortir, kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang memang terbaik dan bisa dianggap
lebih baik dibandingkan yang lain karena semua pertanyaan sebenarnya bagus, sehingga kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan terbaik pertama jatuh kepada Michelle Valencia terkait dengan peran hormon-hormon seperti leptin, grelin, insulin, dan faktor-faktor peradangan dalam menimbulkan respon menuju ke obesitas. Selamat kepada Michelle Valencia. Silakan nanti dapat menghubungi panitia lebih lanjut melalui grup WhatsApp yang sudah diikuti sejak kemarin. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan terbaik yang kedua. Ini tidak berdasarkan urutan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketiga ini seimbang dari Sukma R. Terkait pertanyaannya adalah bagaimana sebaiknya kita menilai efektivitas terapi penurunan berat badan jika pasien mengalami perbaikan profil metabolik namun tidak ada penurunan berat badan yang signifikan. Apakah BMI masih relevan sebagai indikator? Ini juga adalah pertanyaan terbaik. Yang kedua, silakan kepada Ibu atau Bapak Sukma dapat menghubungi ke panitia. Kemudian pertanyaan terbaik ketiga atau yang terakhir dari Agus Trijoko Suseno terkait penggunaan GLP. Ini pertanyaan yang tadi terakhir dijawab ya, seperti semaglutide menunjukkan efek superior dibandingkan dengan intervensi perilaku pada pasien dengan obesitas dan binge eating disorder. Selamat kepada 3 orang pemenang. Sekali lagi dapat menghubungi panitia untuk mendapatkan voucher GoPay lebih lanjut. Sekarang kita sudah masuk ke akhir acara, tentunya masih banyak pertanyaan lain yang tentunya Bapak Ibu sekalian yang kami anggap bagus juga semuanya, tentunya Bapak Ibu sekalian harapkan untuk dapat dijawab. Mungkin nanti dapat difasilitasi di grup, atau bila tidak mungkin dapat menghubungi secara personal, mungkin nanti bisa diberikan untuk alamat emailnya. Nanti kedua narasumber kita pasti dengan senang hati akan memberikan jawaban. Atau mungkin mau sekalian mampir main ya ke Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana ya, boleh langsung ke sini ya, nanti bisa bertemu secara langsung dengan Dr. Lukas Nando dan Dr. Widya. Sekali lagi ini sudah mencapai ke akhir, sehingga mau tidak mau kami harus pamit, kami harus undur diri. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada 2 narasumber kita, Dr. Widya Christine Manus MBiomed dan Dr. Lukas Nando Nugraha MBiomed atas kesediaannya membagikan ilmunya, membagikan insight-nya dalam upaya kita untuk mengurangi angka obesitas secara global, secara nasional, dan mungkin secara spesifik di Yogyakarta. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah bekerja dengan sangat keras di balik layar. Ini orang-orang yang sangat berperan. Kita harapkan mudah-mudahan apa yang diwebinarkan pada pagi hingga siang hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dapat disebarkan lebih luas, dan mungkin bisa dipraktekkan secara langsung. Kita start mulai dari sekarang, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Terima kasih, saya Justinus Putranto Agung Nugroho, mohon undur diri, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana yang ke-16. Bapak Ibu sekalian juga kami harapkan bisa turut serta berpartisipasi untuk mengikuti rangkaian webinar selanjutnya yang masih dalam tema besar Born Golden Grow Glowing, yang tentunya ini masih berhubungan juga ya dengan apa yang kami sampaikan hari ini terkait dengan fakta seputar penggunaan kafein, nikotin, vitamin, dan suplemen. Ini dari rekan-rekan kami dari bagian farmakologi yang tentunya juga menarik untuk dapat Bapak dan Ibu sekalian ikuti. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam webinar kita pada pagi siang hari ini. Saya mengucapkan selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih, Dok. Menjadi dokter adalah sebuah pencapaian dan profesi yang mulia. Segala proses harus dilewati untuk menjadi dokter yang berbudi luhur, profesional mandiri, dan terpercaya. Selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Resmi berdiri sejak 2009, Fakultas Kedokteran UKDW terus berkembang.
berinovasi, dan berkomitmen menyelenggarakan pendidikan dokter yang unggul untuk melahirkan generasi dokter yang berbudi luhur, profesional mandiri, dan terpercaya. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Dutawacana adalah menjadi fakultas kedokteran unggul, terpercaya, transformatif, dan berkelanjutan bagi pengembangan ilmu, teknologi, dan generasi dokter yang profesional, humanis berbudaya, dan adaptif dalam dunia pluralistik. Untuk mencapai visi dan misi, FK UKDW menyusun kurikulum pembelajaran yang diperbarui setiap 4 tahun, serta mendukung implementasinya dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi informasi yang memadai. Saya tumbuh dan berkembang di FK UKDW, sejak memulai studi sampai dengan menjadi dokter yang kompeten. Saya terpacu untuk bisa terus belajar karena dosen-dosennya ahli pada bidangnya dan juga kampus memberikan fasilitas yang menunjang bagi mahasiswa untuk bisa terus belajar. Pembelajaran laboratorium keterampilan medik telah dilengkapi lebih dari 200 manekin dan berbagai instrumen medis sebagai media praktik. Dalam membekali diri dengan ilmu, mahasiswa difasilitasi dengan ruang anatomi, histologi, fisiologi, farmakologi, biokimia, patologi anatomi, patologi klinik, mikrobiologi, parasitologi, ruang tutorial, laboratorium keterampilan medik, kuliah pakar, ribuan koleksi buku dan jurnal online yang berada di perpustakaan, serta laboratorium komputer yang menunjang kemampuan mahasiswa di bidang teknologi informasi. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter, mahasiswa melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan profesi dokter, mengasah diri dengan berbagai keterampilan profesi, hingga akhirnya para calon dokter muda melakukan pengambilan sumpah dokter. Dan FK UKDW itu tidak hanya mengajarkan tentang teori di dalam ruangan, tetapi juga kita belajar banyak bertemu dengan masyarakat dan berkomunikasi dengan masyarakat pada saat pembelajarannya di lapangan. Para calon dokter muda akan dibina melalui berbagai tahapan stase di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Jejaring, serta puskesmas yang telah menjalin relasi dengan FK UKDW. Sebagai bentuk komitmen untuk terus berkembang, pada tahun 2024 mulai dibangun rumah sakit akademik yang berlokasi di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, FK UKDW melaksanakan beragam kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai wilayah. Selain melayani masyarakat, mahasiswa FK UKDW juga mengembangkan diri melalui kegiatan organisasi dan mampu menorehkan prestasi di kancah akademik dan non-akademik. Hingga tahun 2024, FK UKDW telah meluluskan lebih dari 700 dokter yang berkarya pada berbagai bidang di seluruh Indonesia. Dari segala fasilitas yang saya dapatkan, teman-teman yang saya punya, segala pengajar yang sudah saya temui, semuanya turut membantu dalam proses pengembangan karakter saya menjadi seorang dokter, dan sampai saya bisa mengimplementasikan ke dalam pekerjaan saya sebagai seorang dokter. Fakultas Kedokteran UKDW menaati Allah dengan integritas, memberikan yang terbaik untuk melayani dunia.